Susah kan Jibril nggak pakai handphone. Mau digimanain doa kepada Allah, terus kayak belum datang aja Jibrilnya, udah di-mention ya Allah, Jibril mana, nggak datang Jibril tuh. Setiap hari Nabi ngeliat ke langit, nggak ada Jibril, ngeliat ke langit, nggak ada Jibril, berharap sekali ngeliat tuh ada Jibril, dan langsung dipanggil, nggak ada sama sekali. Berhari-hari setelah lama nggak ketemu Jibril, Nabi udah sedih banget, teman ngopi Nabi banget nih Jibril. Tiba-tiba datang Jibril, Nabi nanya, Jibril kemana aja, kangen tahu kalau bahasa kita mah. Jibril kemana aja? Akhirnya kata Jibril turunlah ayat di surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya Muhammad, saya juga kangen, tapi sifat malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Gimana pun Jibril kangen kepada Nabi, Allah nggak nyuruh beliau turun, maka dia tidak turun. Jadi sama-sama kangen nih, yang di langit kangenin yang di bumi juga kangen kepada yang di langit. Tapi kedua-duanya tidak bisa ketemu karena belum ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah ya Rasulullah. Walaupun kangen sebetulnya. Jibril ada emosi? Ada. Suka benci ada di hati Jibril. Cuman suka dan benci Jibril itu sesuai dengan kehendak Allah, taat. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya lagi digituin, berarti kita ada kesempatan nih didampingin malaikat. Diam aja, jangan kepancing. Begitu kepancing, berarti kita harus langsung berimajinasi, oh aduh malaikat pergi nih. Ini kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memaafkan, apalagi kalau kita udah maafin, lebih banyak lagi malaikat yang datengin kita. Langsung jadi selebgram langit tuh. Para malaikat langsung pada nge-repost, langsung pada ngomongin, kemarin tuh ada hamba Allah yang luar biasa loh. Dia itu dizolimi tapi maafin. Sehingga para malaikat tuh jadi kayak tiba-tiba kita jadi terkenal di antara para malaikat. Siapa namanya? Dimension satu dengan yang lain. Sehingga lama-lama ketika nanti ketemu di akhirat, oh ini orangnya, minta tangan apa foto. Kenapa? Udah terkenal duluan di bumi. Itu terjadi teman-teman di langit, bukan sekaku di langit itu hening-hening aja, nggak ada kejadian apa-apa. Enggak, di langit itu lebih heboh daripada di bumi. Kalau di bumi aja ada gosip, trending topik segala macam. Di langit lebih dari itu loh. Ada gosip-gosip kebaikan, siapa yang baru saja memaafkan, siapa yang baru saja melakukan kebaikan, itu terkenal di langit, diomongin oleh para malaikat. Kan malaikat itu membawa amal kita tuh pagi dan petang ya. Dan mereka ngelintasin pintu-pintu langit. Setiap pintu langit yang dilintasin, itu malaikat nanya, ada apa? Ada yang update yang heboh-heboh enggak? Disampaikan, terus diomongin di langit pertama. Naik ke langit kedua, diomongin di langit kedua, sampai kepada Allah. Semua langit membicarakan orang tersebut coba. Mungkin di dunia followers kita cuma berapa belas orang doang. Tapi di akhirat atau di langit, wah para malaikat kenal banget sama kita. Kalau kita menjadi orang yang sabar, diam, memaafkan. Ini melawan ego yang kedua. Dan yang ketiga, melawan ego untuk menerima nasihat. Karena salah satu yang menyebabkan kita menolak nasihat itu adalah ego. Merasa gengsi. Seolah-olah kalau dinasihatin itu kita jadi hina. Padahal nasihat itu kemuliaan. Jadi gak mungkin kemuliaan itu diberikan kepada kita lantas kita jadi hina, gak mungkin. Ini mindset yang sangat keliru. Terutama kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan orang lain, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, cobalah cari nasihat untuk diri kita. Jangan cari nasihat untuk dia. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan teman, nasihati diri kita sendiri. Googling hadis-hadis untuk kita, jangan untuk dia. Kayak suami istri nih, lagi bertengkar. Istrinya sebel sama suaminya, jangan cari hadis-hadis untuk suami. Googling suami yang penyabar, suami yang memperlakukan istri dengan baik. Googling, akhirnya ketemu hadis-hadis yang sahih tentang suami teladan tuh kayak gimana. Kita kumpulin, kita broadcast, nih baca apa. Enggak kayak gitu cara kita melawan ego. Kalau kayak gitu kita makin ego. Justru yang harus kita cari istri yang taat, istri yang soleha, istri yang apa kayak gitu-gitu. Nyari dari hadis-hadis Nabi untuk menasihati diri kita. Jangan mencari hadis untuk menasihati orang lain. Itu gak bisa ngelawan ego. Yang banyak terjadi kayak misalnya suami istri ini berlarut-larut punya masalah. Cuman selesai masalah lagi. Suatu saat bikin kayak pengajian keluarga gitu. Ngundang ustadz. Saya dulu sering digituin. Ngundang ustadz. Pas sebelum ngundang, yang ngundang istrinya. Karena ini ustadz yang dikenali sama istrinya. Ustadz boleh request tema enggak? Apa bu?
Ini tentang suami gimana ya biar lebih sabar. Jadi dia minta tema untuk suaminya. Bukan minta tema untuk dirinya. Ini yang paling sering terjadi. Suami juga gitu. Japri malam-malam, Ustadz besok boleh minta sedikit tambahan materi. Apa Pak? Buat istri gimana ya biar istri itu mau nurut kepada suami. Ya akhirnya dua-dua saling meminta nasihat untuk orang lain. Gak akan selesai masalah kalau kayak gini. Tapi kalau kayak gitu kita doang yang memperbaiki diri, dia enggak. Biar Allah yang memperbaiki dia. Kita perbaiki diri kita, Allah yang akan memperbaiki dia. Karena Allah enggak mungkin membiarkan kita melakukan kebaikan sia-sia, enggak mungkin. Begitu kita memperbaiki diri, berarti kan kita naik level nih. Allah akan memperbaiki dia supaya selevel sama kita. Begitu kita memperbaiki dia dan dia enggak bisa terima, kita turun level. Dan Allah turunkan level dia dengan penolakan dia dan marah dan tersinggung ketika dinasihati oleh kita. Makin sama-sama downgrade, nggak di-upgrade. Yang terjadi salah satu yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy dulu tuh nggak beriman, itu bukan karena nggak paham kalau Islam itu benar teman-teman, tapi karena ego. Kayak Abu Jahal. Ternyata ya Abu Jahal itu pernah nggak sengaja lewat rumah Nabi di Mekah, terus ngedengerin Nabi lagi baca Quran. Jadi Abu Jahal lewat, Nabi lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Nabi lagi ngaji, Abu Jahal lewat. Hah, suara siapa tuh? Bacaan apa tuh kok enak didengar? Lagi siapa yang lagi perform? Oh enak nih. Akhirnya Abu Jahal duduk di sebelah rumah Nabi, ngedengerin Nabi ngaji. Di sebelah rumah Nabi yang lain kan ada 2 gang gitu. Gang yang satu lagi ada sobatnya Abu Jahal, gengnya Abu Jahal banget, namanya Akhnas. Lagi lewat juga tuh malam, dengerin Nabi ngaji, duduk juga tuh. Dan mereka tuh gak bisa ngelangkah karena terkesima dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk berdua, tapi saling gak tahu. Yang satu di pojok A, yang satu di pojok satu lagi. Duduk dengerin. Nabi kan kalau ngaji gak pernah sebentar ya. Dan gak pernah ngaji di aplikasi handphone kepotong sama WA terus akhirnya chat dulu ngaji lagi. Kan itu mah kita banget lah ya. Makanya salah satu ujian pakai aplikasi di handphone tuh ngajinya gak khusyuk. Tadi niatnya 1 juz nih malam nih. Akhirnya cuma 1 lembar, sisanya chat yang 1 juz. Kalau ngajinya Quran insya Allah gak akan kegoda. Nah, Nabi itu kalau ngaji itu 1 juz, 2 juz lama. Dan walaupun Nabi ngajinya lama, Akhnas dan Abu Jahal gak beranjak sama sekali dari tempat duduk mereka. Dengerin sampai tengah malam. Pas Nabi udah sadaqallahul azim, mereka baru pergi. Pas pergi di perempatan jalan ketemu, Akhnas dari mana? Enggak dari mana-mana. Abu Jahal dari mana? Enggak. Ah, dari Muhammad ya. Dah jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, malu tahu gitu. Akhirnya pulang aja. Oke, diam-diaman. Besok ternyata mereka tuh hatinya terpanggil. Abu Jahal, mudah-mudahan malam ini Muhammad baca syair-syair itu lagi, gue pengen denger, asik soalnya. Datang aja Abu Jahal ke rumah Muhammad. Kalau sekarang sengaja, kalau tadi gak sengaja, sekarang sengaja duduk di pojok yang semalam dengerin. Kok Muhammad belum ngaji aja, pas Nabi Muhammad ngaji, nah ini mulai nih performnya nih, mudah-mudahan lama nih. 1 album gitu kan, dengerin. Pas dibaca apa nih Muhammad tuh, Abu Jahal gini-gini. Terus kayak ikut nyanyi gitu, kayak Coldplay konser gitu kan, ikut nyanyi bareng gitu kan ya. Ini ikut nyanyi juga, ikut bacain juga syair-syair. Ini bagus banget nih syairnya, luar biasa. Akhnas juga terpanggil hatinya, duduk di pojok yang semalam. Pas pulang, beres pulang, ketemu lagi di perempatan. Akhnas, kok kamu lewat di sini lagi? Nah, Abu Jahal ngapain? Akhnas, iya ya, bagus juga ya syair-syairnya. Ya gimana dong kita beriman aja? Jangan, kata Abu Jahal. Kenapa? Kalau kita beriman nanti apa kata orang-orang? Berarti Abu Jahal jadi pengikutnya Muhammad. Yang selama ini Abu Jahal itu adalah pemimpin kaum, sekarang malah jadi pengikut suatu pemimpin kaum. Gengsi. Itu yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Bukan dia gak ngerti, dia ngerti banget kebenaran Islam. Buktinya dalam kesempatan yang lain pernah lagi tuh Abu Jahal terkesima dengan bacaan Nabi di surat An-Najm. Nabi lagi sholat depan Ka'bah, Allahu Akbar, terus baca. Waktu itu sholat boleh jahar walaupun siang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Abu Jahal ngedengar Nabi ngaji langsung duduk di depan Ka'bah. Terus orang-orang dengar Nabi ngaji, semuanya pada duduk sehingga Ka'bah waktu itu tuh kayak sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang mendengar tilawah Nabi Muhammad SAW. Penuh. Semuanya pada dengerin Nabi sholat sambil baca keras.
Kemudian setelah selesai surat An-Najm dibaca dan mereka terkesima banget, akhir dari surat An-Najm itu kan ayat sajadah ya, sujud tilawah. Nabi setelah selesai membaca surat An-Najm, sujud. Lalu serentak semua yang mendengar itu ikut sujud termasuk Abu Jahal, bayangin. Saking terkesimanya, wasjud, Allah suruh sujud, maka semuanya ikut sujud. Termasuk Abu Jahal sujud, seluruh Mekah sujud. Lewatlah musafir. Musafir lewat ngelihat kota Mekah semuanya sujud, mereka beranggapan ternyata Mekah semuanya sudah beriman kepada Muhammad. Berangkatlah musafir ini ke Habasyah, kasih tahu ke Ja'far kalau orang Mekah semuanya sudah beriman. Karena itulah kemudian Utsman pulang lagi ke Mekah. Utsman bin Affan. Lalu Nabi sujud lama, mereka sujud lama, Nabi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ruku, tahiyat, assalamualaikum, mereka masih sujud. Bayangin, Nabi bangkit dari sujud, Nabi ruku, Nabi sujud, Nabi tahiyat, mereka masih sujud. Satu Mekah. Begitu selesai Nabi tahiyat, ngelihat pada sujud, tahiyat lagi sujud, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, apakah kalian sudah beriman? Baru sadar mereka, bangkitlah Abu Jahal dari ketidaksadarannya. Tidak, saya disihir, pergi Abu Jahal. Lihat, artinya dia tuh udah tahu kebenaran Islam. Kenapa gak mau ngakui? Gengsi. Sehingga kata Nabi, sombong itu ada dua. Satu, menolak nasihat. Kedua, merendahkan orang lain. Itu arti sombong. Gengsi, ego, sombong itu saudara kembar. Satu, menolak kebenaran atau nasihat. Yang kedua, merendahkan orang lain. Makanya jangan sampai kita punya kemiripan dengan orang-orang yang punya ego dalam menerima nasihat tadi. Ego untuk menerima nasihat. Kalau kita ada kemiripan, berarti ada masalah besar yang kita hadapi dalam hati kita. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Dan gimana mengobati penyakit ini? Tajdidul iman, perbaharui lagi iman kita, perbaharui lagi iman kita. Gak apa-apa dapat nasihat, bahkan itu kebaikan. Harusnya kalau kita sadar, nasihat itu adalah hadiah yang paling berharga. Kalau dinasihatin bilang makasih harusnya. Cuman kan kadang-kadang butuh waktu untuk bisa kayak gitu ya. Kalau gak bisa makasih pun minimal kita gak usah baper, biasa aja. Kalau lebih keren lagi, makasih malah. Nasihatin lagi. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang meminta nasihat dari kamu, maka hukumnya wajib menasihati dia. Karena nasihat itu hak orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan teman kita nih sesama mukmin, kasih nasihat buat aku dong. Berarti kita wajib menasihati dia. Apa aja, sesederhana apapun. Banyak-banyak istighfar ya, iya insya Allah. Dan orang yang menerima nasihat, ya kok gitu doang sih, jangan gitu. Karena nasihat itu walaupun sederhana, tetap berharga. Bahkan kata Nabi, ambillah nasihat walaupun keluarnya dari lisan seorang budak Habasyah. Kan sederhana banget kalau budak nasihatin, tetap ambil karena itu sangat berharga. Apalagi dari orang berilmu, dari orang tua, dari pasangan, dari sahabat yang lebih soleh dari kita, ambil. Dan jangan menolaknya. Mudah-mudahan ada berapa nih? 3 ya? 3 kasus dalam melawan ego ini bisa kita praktekin dalam kehidupan kita bermuamalah sehari-hari. Yang pertama, jangan malu untuk meminta maaf. Karena Nabi aja yang lebih soleh dari kita dan gak melakukan kesalahan fatal meminta maaf. Dan meminta maafnya itu gak cuma basa-basi, serius banget. Sampai orang yang tadinya benci kepada beliau malah jatuh hati kepada beliau. Kedua, belajar memaafkan seperti Yusuf alaihissalam. Karena sesungguhnya memaafkan itu amalan yang paling berharga di sisi Allah nanti di akhirat. Kadang cuma dengan itu doang seseorang masuk surga, walaupun dosanya banyak. Dan yang ketiga, ambil nasihat, karena nasihat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita kembangkan lagi dalam sesi tanya jawab insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah kita seleksi. Mau Ustaz yang bacakan atau saya yang bacakan aja? Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana jika di dalam taklim atau komunitas mengendalikan keegoan anggotanya yang ingin tampil atau ingin eksis sebagai keadaan taklim
sehingga keadaan talim atau komunitas tidak nyaman dan tidak menyenangkan lagi, atau sulit untuk memberi nasihat juga. Apakah harus bertahan atau left group? Left group itu jangan karena sakit hati. Left group itu jangan karena baper. Tapi left group itu karena gampang lobet. Karena kuotanya terbatas. Kalau alasannya jujur itu boleh. Tapi kalau baper, sakit hati segala macam, kayaknya ini alasan yang kurang berpahala. Malah cenderung jadi kita kayak memutuskan silaturahim dan nggak siap dengan kekurangan orang lain. Dan Nabi bilang apa teman-teman? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan banyak orang dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan siapapun dan tidak sabar atas gangguan mereka. Dua-duanya mukmin nih, cuman yang bergaul dan sabar itu lebih utama daripada yang tidak mau bergaul karena nggak sabar. Karena ketika kita bergaul dengan orang pasti akan banyak masalah-masalah yang nggak nyaman di hati kita tuh pasti ada aja tuh. Kenapa? Karena kita berorganisasi, berjamaah, berkomunitas dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Kumpulan malaikat aja ada perbedaan pendapat. Pernah malaikat beda pendapat? Pernah dengar ceritanya malaikat beda pendapat? Pernah, cuman kita nggak ngeh. Cerita ketika ada seorang pembunuh yang membunuh 100 orang, terus dia meninggal di tengah jalan, datang dua malaikat beda pendapat kan? Yang satu bilang dia nih neraka nih, kata yang kedua enggak dia nih surga, kan dia udah tobat, tapi dia belum beramal, tapi kan udah tobat. Berbeda pendapat. Malaikat coba beda pendapat. Nabi berbeda pendapat. Pernah dua nabi dua-duanya beda pendapat. Siapa? Anak dan ayah lagi, Sulaiman dengan Daud. Dua-duanya nabi, dua-duanya satu keluarga, ayah dengan anak, tapi berbeda pendapat. Terjadi. Sahabat berbeda pendapat, terjadi juga. Suami istri berbeda pendapat, nabi dengan istrinya, terjadi. Dan itu manusia, dan itu realitas. Tidak perlu heran dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau kita cari nanti grup yang lain yang gak ada orang kayak gitu, pasti gak akan ketemu lagi yang kayak gitu. Kenapa ya semua grup ada yang kayak gini? Emang kayak gitu. Dan kita juga mungkin di sisi orang lain ada juga masalah, walaupun bukan masalah itu, ada masalah lain yang kekurangan kita. Toh kenyataannya kita punya banyak kekurangan. Jadi jangan left group gara-gara masalah kayak gitu. Tapi kalau left group, maaf ya, kuota saya terbatas, HP saya sering lowbat. Oke, ini masalah teknis. Ini masalah modal. Bukan masalah ini. Tapi kalau gara-gara baper kayaknya nggak tepat. Bersabarlah. Solusi yang kedua, kalau ini adalah organisasi dakwah, maka wajib tarbiyah. Wajib tarbiyah, karena yang bisa menetralisir potensi-potensi kayak gini atau meminimalisir adalah materi-materi tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Ngaji dengan satu guru yang terkurikulum. Dan kurikulum untuk masalah gini ada di dalam materi tazkiyatun nufus. Dan itu penting banget, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Karena kalau kita nggak belajar membersihkan jiwa, ketemu orang lain yang ada adalah masalah baru. Alih-alih kita ngurus umat, malah sibuk dengan urusan di dalam internal kita. Jadi dua, satu bersabar, jangan left group, jangan pecah, jangan bikin yang baru sendiri. Yang kedua, tarbiyah, itu solusi paling konkret dan penting. Dua itu. Berarti jawabannya dengan bersabar dan tarbiyah. Ya. Pertanyaan kedua, Ustadz, mengapa di kelompok kajian fitnah justru lebih besar? Bagaimana menyikapinya? Fitnah? Mungkin cobaan. Ustadz. Di kelompok kajian, saya rasa justru sebaliknya. Di kelompok kajian itu, kalau kita ada masalah menyelesaikannya lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena kita sama-sama belajar. Kecuali niat kita bukan belajar. Kecuali niat kita kayak mungkin datang ke situ hanya sekedar ngisi waktu luang, hanya pengen ketemu temen, hanya pengen dapat entertain, hiburan dari ceramah mungkin. Tapi kalau niat kita benar-benar pengen belajar, saya yakin akan mudah sekali menyelesaikan masalah kayak gitu. Terjadi ya,
Nggak usah di zaman kita. Di zaman terbaik para sahabat aja terjadi. Sahabat-sahabat senior rame banyak kasusnya. Cuman tetap bisa diselesaikan. Saya nggak percaya kalau di kelompok kajian itu justru masalahnya lebih berat daripada di tempat kita reunian. Kayaknya enggak deh. Karena di kajian kan tadi kita sama-sama belajar Islam ya. Kalau reuni mungkin kita lagi datang dengan ada yang nunjukin status, ada yang datang dengan memperlihatkan, memamerkan kekayaannya, ngomongin tentang karir, itu kayaknya lebih gampang deh untuk bisa bikin kita baper. Tapi kalau kajian yang diomongin apa? Ayat, hadis, nasihat, iman, akhirat, mau kelas dari mana? Kecuali datang ke kajian yang diomongin materi reuni. Jadi forumnya kajian, kontennya reuni beda. Tapi kalau forumnya kajian, kontennya kajian, insya Allah nggak akan sampai terlalu berat lah. Sehingga kita coba jaga adab-adab. Nah ini solusinya adalah jagalah adab-adab majelis ilmu. Belajar nanti adab majelis ilmu itu apa aja. Sampai masalah yang sepele kayak misalnya kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau bisa terutama buat kalau misalnya kita nggak campur laki dan perempuan, berwudu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian pakai parfum, kemudian kalau misalnya laki-laki nih ya pakai parfum dan saling membagi-bagi parfum gitu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu taman-taman surga dan disunnahkan wangi khusus buat laki-laki. Kalau perempuan nanti beda-beda lagi nanti mazhabnya. Yang jelas adabnya sampai segitu. Belum lagi nanti dengarkan kajian itu dengan niat bahwa saya ingin memperbaiki diri, bukan mendengar kajian dengan niat untuk mendapatkan satu dalil baru menjudge saudara kita. Nah benar kan nih kata Ustaz nih, persis kayak kemarin yang saya pernah ngalamin. Bukan, untuk diri sendiri. Jangan dapat ilmu buat orang lain, tapi carilah ilmu buat diri kita sendiri. Kalaupun masih terjadi juga, itu hal yang sangat wajar, biasa. Sampai di zaman Utsman bin Affan itu kalau mau masuk ke pengajian istighfar. Kenapa? Karena kalau kita nggak istighfar, ilmu itu susah masuk ke dalam hati kita. Dalam Islam mencari ilmu itu bukan dengan menghafal. Cari ilmu itu dengan meyakini, beriman. Dan caranya kita harus membersihkan diri dulu dari dosa-dosa. Sampai ada kasus saya pernah cerita mungkin Utsman lagi bikin taklim di masjid. Tiba-tiba datang seorang murid dari luar masjid. Nggak sengaja laki-laki nih pas dia mau masuk masjid ngelihat aurat seorang perempuan yang rambutnya kelihatan gara-gara jilbabnya kesingkap angin. Dia ngelihat kan sekilas nih. Akhirnya dia ngerasa itu bukan dosa dan nggak beristighfar. Masuk aja ke dalam masjid duduk. Begitu dia baru duduk, Utsman yang lagi ceramah ngomong, kenapa ada yang datang ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa. Utsman tahu, padahal Utsman tadi nggak ngelihat, nggak ngalamin. Orang ini kaget. Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, bagaimana